Ya, artinya kalau gelar perkara khusus itu kan adanya DUMAS, pengaduan masyarakat, untuk dilakukannya gelar perkara khusus. Tapi ini LP bang, yang di Polda. Iya, jadi gini, kalau yang seseorang sudah naik tingkat penyidikan, terus dia minta gelar perkara khusus, tandanya material dari uji perkara khusus itu nanti diuji ya, namanya gelar perkara khusus. Itu baru disampaikan material pidananya yang selama ini masih belum bisa dipastikan apakah dari pasalnya ya, pasal yang dikenakan itu bisa objek perkaranya itu masuk tidak di dalam gelar perkara khusus. Kalau laporannya A, maka gelar perkara khusus materialnya A. Kalau laporannya B, maka gelar perkara khusus itu materinya B. Oke, kalau nanti dilaporkannya masalah, ya, masalah adanya membuat suatu kegaduhan, ya, masalah kegaduhan, tandanya dia harus buktikan tuh, apakah dia tidak melakukan kegaduhan atau dia memfitnah terhadap sesuatu yang dinyatakan bahwa itu fitnah. Oh iya, tertempe ya. Nah, fitnahnya itulah yang akan dibuktikan di Bareskrim gelar perkara khusus. Nanti akan dilihat sejauh mana. Sah-sah aja orang minta gelar perkara khusus. Tinggal bagaimana, apakah dia sudah cukup kan, karena kan harus ada apa? Kalau gelar perkara khusus itu meminta permohonan perlindungan hukum untuk bisa difaktakan. Nah, tinggal bagaimana pihak Bareskrim Mabes Polri untuk mengakomodir ini kasus tentang ijazah ataupun terhadap sangkaan daripada pasal yang dilaporkan. Tapi dia minta ke Polda bang, gelar perkaranya. Nah, kalau gelar perkara khusus di Polda, tentunya cukup di Polda saja. Jadi para pihak dari Mabes, Propam, dari Difukum, terus Irwasda, Kabagwasidik, penyidik, ya tentunya. Nah, semua hadir untuk bisa melihat nih kasus ini, materialnya daripada laporannya sesuai tidak, gitu. Mas Tommy, ini kan statusnya sudah naik ya, dari naik sidik ya, tapi dia minta gelar perkara. Nah, apa nih mas alasan dari Tuan Suri dan kawan-kawan untuk meminta gelar perkara ini? Apakah memang mau ngulur-ngulur waktu atau gimana? Iya, kalau artinya gelar perkara khusus tuh boleh aja kan, hak semua orang. Tinggal nanti gelar perkara khusus di Polda itu dikabulkan atau enggak. Oh iya. Kalau nggak dikabulkan maka tetap lanjut proses hukumnya. Begitu aja. Bagaimana, sesuai nggak protap penyidik untuk melakukan gelar perkara khusus? Perlu nggak gitu kan? Ini kan juga konsultasi dengan Kabagwasidik. Apakah dari Kabagwasidik dan penyidik ini sudah melihat nih materialnya ternyata benar ya? Ya harus bisa diuji lagi di gelar perkara ya. Tapi kalau nggak perlu ya tandanya sudah cukup materialnya. Karena kalau dalam proses projus kan nanti pendalaman terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang disangkakan. Nah, tinggal didalami. Oke, tadi si Roy Suryo juga meminta untuk dilakukannya sita ijazah dari Pak Jokowi. Itu apa maksudnya mas? Itu Dia minta pihak Polda memungkinkan nggak sih bang sebenarnya disita ijazah Pak Jokowi itu? Maksudnya gimana tuh? sita ijazah Dari asli? segi hukum atau kelayak, boleh nggak sih permintaan seperti itu? Ya sekarang gini, segala sesuatu kan tadi saya bilang objek laporan. Apa sih objek laporannya? Setelah naik sidik, objek laporannya apa? Kalau mengenai ijazah palsu, ya tandanya sudah ada yang kompeten. Karena kemarin udah dibuka di Bareskrim dan menyatakan bahwa ijazah ini asli, ya kan? Tandanya ini menjadikan suatu jurisprudensi yang bisa dijadikan satu landasan atau dasar. Ya tandanya kalau Polda sudah mengikuti Bareskrim, ini nggak perlu lagi diuji, apalagi yang perlu diuji. Apakah semua orang dilihatin ijazahnya? Itu kan suatu hal yang nggak wajar kan melakukan itu kan. Itu aja proses hukum yang wajar untuk bisa mengambil ijazah ini untuk dinyatakan ya asli atau enggak.
Tapi menurut dari pandangan abang sebagai praktisi hukum, memungkinkan nggak akan disetujui gelar perkara khusus yang akan dilakukan Polda? Ya, karena gini, yang bisa menentukan asli tidak atau bisa melaporkan asli tidak itu adalah orang yang mengeluarkan. Kita melihat nih, siapa yang mengeluarkan ijazah? UGM, harusnya UGM dong yang ngelaporin. Betul. Karena yang dipalsukan kan UGM. Sampai detik ini mana UGM? Ada nggak laporan? UGM sudah mengatakan ijazah itu asli dan Jokowi juga memang lulusan dari situ tahun 85. Buat apa seorang aja yang mengeluarkan aja udah ngomong ini asli, mau diapain lagi, mau digoreng seperti apa kan? Nggak perlu orang membuktikan hal, karena pemalsuan itu orang yang dipalsukan yang bisa melaporkan. Ya, ini nggak bisa orang lain melaporkan, nggak bisa. Jadi ini satu pedoman orang yang bisa melaporkan pemalsuan, apalagi pemalsuan ijazah. Ya. Itu jelas-jelas orang yang mengeluarkan ijazah tersebut yang bisa melaporkan. Ya. Sedangkan yang melaporkan udah bilang asli. Terus dia menggunakan berkali-kali menggunakan ijazah itu. Terus buat apa? Ya. Hal ini dipermasalahkan lagi kan gitu. Okay. Nah, impact dari itu makanya ada laporan. Impact daripada hal seperti ini makanya adanya laporan. Membuat kegaduhan, membuat suatu statement yang tidak mempunyai dasar-dasar kuat kan gitu. Mas, bisa disimpulkan usaha mensuruhin kawan-kawan ini akan sia-sia gak Mas? Menurut pandangan Mas Tommy? Ya, saya rasa rekan-rekan media udah bisa menjawab ya, ya kan? Apakah ini sia-sia atau enggak kan gitu. Nah, terus berkepanjangan. Ada apa sebenarnya nih, ya kan gitu. Kalau memang ini berkepanjangan dan memang benar-benar ini satu hal yang menurut kita semua tahu bahwa ini sebenarnya asli, kenapa mesti dipermasalahin lagi? Nah, tandanya kita bisa lihat nih ada apa. Ada apa nih? Ya kan? Ini harus dipertanyakan juga. Karena jangan sampai segala sesuatu yang berkepanjangan dan sebenarnya analogi kita berpikir bahwa siapa sih yang ngomong ijazah itu palsu? Kalau dia sendiri aja bukan ada tangan di kertas, ya, yang di kertas ijazah itu, lalu ngapain dia ngomong palsu? Kan bukan dia yang tanda tangan. Kalau dia yang tanda tangan, dia boleh ngomong, oh itu palsu. Nah itu benar, masuk tuh barang tuh. Tapi kalau dia yang nggak tanda tangan, yang tanda tangan orang UGM, dia bilang asli, siapa yang mau dibilangin itu palsu? Tandanya satu hal yang sangat kita dibodohi dengan analogi-analogi berpikir yang menyesatkan. Ya, sangat menyesatkan. Dan ini membunuh karakter seseorang, apalagi Pak Jokowi itu orang yang benar-benar kita hormati, ya. Benar-benar kita hormati dan mempunyai ya, dia sudah banyak ya budi baiknya dan mempunyai buah hasil daripada dia sebagai pemimpin negara. Dia udah banyak membangun infrastruktur. Kita juga merasakan semua dari infrastrukturnya beliau ya. Tentunya buat apa lagi untuk mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini, yang sebenarnya nggak perlu lagi kita bahas lagi. Sebagai warga negara, merasa malu nggak Bang melihat berita ini sampai terkuak juga sampai ke luar? Ya, saya rasa ini sangat memalukan dan mencoreng ya seorang bekas kepala negara ataupun sekarang sudah tidak menjabat dan sekarang ini menjadikan satu buah bibir atau membangun karakter-karakter yang menyesatkan dan sangat sedih saya lihatnya seperti ini. Ini ya mudah-mudahan proses hukum ini cepat selesai. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Siapa yang melakukan siapa yang mendalilkan dia juga harus faktakan, kalau tidak maka berakibat hukum. Itu harus kita tegakkan. Oke, Bang, ini TPUA juga kayaknya tidak menyerah sama sekali dan mereka sampai Egy Sujana sudah melaporkan ke Amnesty International, Bang. Silakan aja. Mau itu ke internasional, mau kemanapun, silakan aja. Karena dia harus tahu dulu duduk ini bahwa ini jasa palsu itu bagaimana teori azas hukumnya. Nah, itu yang paling hukum konkret. Artinya dia sudah bisa yakin. Nah, itu namanya hukum konkret. Dia faktai, dia dalilkan, dia faktakan.
Itu penting sekali. Jangan sampai ini menjadi blunder dan berakibat menjadi backfire buat seorang yang melakukan tindakan-tindakan bodoh.